Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, pada pertemuan pagi ini adalah pertemuan kita yang ke-8 ya untuk teori suku bunga. Masih melanjutkan pembahasan terkait anuitas yang lebih umum. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan anuitas kontinu dan juga pembayaran yang bervariasi. Nah, jadi pokok bahasannya itu kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu anuitas kontinu, kemudian yang kedua pembayaran bervariasi dalam progresi aritmatik, dan yang ketiga adalah pembayaran bervariasi dalam perkembangan geometrik. Nah, langsung saja yang pertama itu terkait anuitas kontinu. Nah, jadi apa sih sebenarnya anuitas kontinu ini? Jadi anuitas kontinu adalah anuitas yang dibayarkan secara terus-menerus tanpa jeda antar pembayaran selama periode waktu tertentu ya. Kita katakanlah selama periode N. Nah, jadi ini kita akan gunakan untuk memperkirakan anuitas dengan frekuensi pembayaran yang sangat tinggi, seperti contohnya ketika pembayaran harian. Nah, maka nanti bisa digunakan konsep dari anuitas kontinu ini. Nah, untuk nilai sekarang dari anuitas yang dibayarkan terus-menerus selama N periode eh, konversi bunga, ya, sehingga jumlah total yang dibayarkan selama setiap periode konversi bunga adalah satu, itu disimbolkan dengan AN. Gitu ya. Jadi, eh, maksudnya adalah ya berdasarkan periode konversi suku bunga itu totalnya adalah satu. Jadi dalam artian ketika misalkan ini nol nih, ini satu, ini dua dan seterusnya gitulah ya. Nah jadi dalam eh, konversi setiap suku bunga jumlah total yang dibayarkan dari nol sampai satu ini dia tetap nilainya satu gitu ya. Kemudian dari satu sampai 2 itu nilainya juga tetap satu. Nah, nilai sekarang dari pembayaran yang seperti ini gitu ya. Jadi setiap saatnya itu dia totalnya tetap satu itu disimbolkan dengan AN yang kontinu seperti ini. Nah, jadi untuk AN sendiri itu dirumuskan dia dengan integral dari nol sampai dengan N dari V pangkat T dt. Gitu ya. Jadi kita mempertimbangkan ya eh, nilai dari si pembayaran-pembayarannya gitu ya. Katakanlah misalkan ada pembayaran di sini nih di waktu T ini gitu ya. Nah, maka nilai sekarangnya kan tentunya adalah ya pi pangkat T gitu ya. V pangkat T. Nah, jadi ketika tadi itu ya ini kan nilainya adalah pi pangkat T. Nah, jadi konsepnya sebenarnya adalah pada awalnya kita menjumlahkan ya menjumlahkan untuk setiap pi pangkat dari katakanlah delta T gitu ya. Jadi si delta T itu adalah selisih interval waktu ya T min satu ya. Ini adalah katakanlah delta T. Ya, jadi dia konsepnya adalah sama seperti kita ketika membangun sebuah integral. Jadi kita menjumlahkan nilai sekarang dari setiap pembayaran T yang sangat kecil gitu ya untuk setiap interval waktu yang sangat kecil gitu. Nah, sehingga nanti ketika kita menghitung limit jumlah rimetnya itu menghasilkan integral ya dari nol sampai dengan waktu n ya katakanlah sampai waktu ke n kita ambilnya. Nah, dari si fungsi pi pangkat T kita integralkan terhadap dt. Nah, yang mana ini bisa kita hitung ya nilai dari eh, integralnya. Jadi integral dari nol sampai n pi pangkat t dt itu sama saja dia dengan ya kalau ada nilai pi pangkat t seperti ini itu integralnya adalah pi pangkat t dibagi dengan ln dari v gitu ya. Dimasukin ketika n dan juga nol gitu ya. Nah, maka ini sama saja dengan ketika n itu pi pangkat n dibagi ln dari v, kemudian ketika satu menjadi pi pangkat nol ya, berarti dikurangi satu per ln v gitu ya, atau sama saja dengan v pangkat n kurang satu dibagi ln dari v. Nah, yang mana ini ya kalau misalkan kita cari tahu nilainya itu berapa gitu ya kan ya. Ingat aja kalau V itu dia adalah berapa? eh 1 plus I pangkat min satu gitu ya. Maka ln dari V itu setara dengan ln dari 1 plus I pangkat min satu.
atau min satu dikali len dari satu plus I. Nah, kita tahu bahwa len satu plus I ini adalah delta. Jadi ini sama saja dengan min delta. Nah, jadi nilainya itu sama saja dengan kalau kita ganti menjadi delta ya, pi pangkat n kurang satu per min delta ya setara dengan 1 dikurang pi pangkat n dibagi dengan delta ya. Ini nilainya sama. Nah, maka nilai dari anuitas kontinu ya, nilai sekarang dari anuitas kontinu itu adalah 1 dikurang pi pangkat n dibagi dengan delta. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan anuitas awal dan juga anuitas akhir gitu ya. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya di sini itu periode pembayaran atau frekuensi pembayarannya itu sangat tinggi. Ya, kemarin kita juga sudah tahu bahwa untuk pembayaran yang lebih sering gitu ya, maka kita bisa nyatakan sebenarnya si AN ini itu sebagai limit ketika M-nya itu menuju tak hingga dari katakanlah anuitas NM gitu ya. Anuitas akhir yang dia N tahun dengan periodenya pembayaran M kali gitu ya. Jadi eh, ini kemarin sudah kita tentukan nilainya ANM ini seperti apa gitu ya. Jadi kita akan melimitkan untuk M-nya menuju tak hingga. Jadi kita ingin melakukan pembayaran yang sangat sering gitu ya, frekuensinya sangat tinggi. Nah, maka ini ketika kita limitkan ya, kemarin rumusan dari AN M itu adalah ya ini berarti limit M menuju tak hingga lalu 1 dikurang pi pangkat N dibagi dengan IM ya. Nah, di mana ini sama saja dia dengan 1 dikurang pi pangkat N dibagi dengan limit dari M menuju tak hingga dari IM. Nah, di mana limit dari IM itu sendiri yaitu nilainya sama dengan delta gitu ya. Jadi limit dari suku bunga pembayaran yang M kali itu sama saja dia dengan delta. Lalu kalau misalkan kita mau mengaitkan dia juga gitu ya dengan anuitas awal ya bisa aja gitu ya. Jadi kita menyatakan bahwa dia sebagai limit ketika M-nya menuju tak hingga dari nilai sekarang untuk eh, anuitas N tahun yang dibayarkan M periode gitu ya. Nah, berarti ini sama saja dengan limit M menuju tak hingga 1 dikurang pi pangkat N dibagi dengan DM. Nah, di mana limit dari 1/DM itu Oke, ini bukan limit dari ini ya, tapi sorry, harusnya adalah 1 dikurangin dengan V pangkat N dikali dengan limit M menuju tak hingga dari 1/IM ya. Ya, ini yang benar. Nah, ini sama ya, 1 dikurang pi pangkat N limit dari M menuju tak hingga 1/DM itu dia sama saja dengan 1/delta. Itu sama 1 dikurang pi pangkat N dibagi dengan delta gitu ya. Jadi sebenarnya tetap sebenarnya ada hubungannya gitu ya dengan analisis awal dan analisis akhir, tapi kita memandangnya itu pembayarannya sangat sering dilakukan gitu ya. Jadi periode frekuensinya itu sangat tinggi seperti itu. Oke, kita coba lihat. Nah, lalu bagaimana dengan nilai akumulasinya gitu ya? Nah, di sini nilai akumulasinya itu kita notasikan dengan SN bar gitu ya. Nah, jadi sebenarnya konsepnya tetap sama gitu ya. Nah, konsepnya tetap sama ketika tadi kita punya, katakanlah ini nol lalu satu katakanlah di sini ada di waktu ke T gitu ya, lalu ini dan seterusnya sampai di waktu ke N. Nah, ketika tadi kita melakukan pembayaran pada waktu, oke, pada waktu ke satu misalnya nih ya, satu di sini kan dia satu ya, maka nilai akumulasinya kan tentunya ini menjadi 1 plus I pangkat N. Ya. Nah, sama konsepnya ketika tadi kita mengambil pada waktu katakanlah misalkan n min t gitu ya. Nah, maka di sini ketika kita bawa itu menjadi 1 plus i pangkat t. Nah, jadi seperti kita tadi menjumlahkan ya, tetap kita awalnya itu menjumlahkan masing-masing nilai akumulasinya ya, 1 plus i pangkat si delta t-nya tadi sebagai nilai sekarang, nilai akumulasi dari pada periode waktu ke delta T. Nah, maka ketika tadi kita melimitkan ya untuk menghitung jumlah semuanya gitu ya, kita ingin bahwa
si T-nya itu dia sangat kecil nilainya delta T-nya gitu ya, atau T-nya sangat sering, dengan artian tadi M-nya itu dia sangat banyak menuju tak hingga, maka ini sama saja dengan integral 0 sampai N dari 1 + I pangkat T dt. Gitu ya. Atau ya sama dengan 1 + I pangkat N dikurangin 1 dibagi dengan delta. Konsepnya sama dengan kita tadi mengintegralkan yang ini, ya berarti kalau misalkan kita hitung ya, berarti harusnya si Sn-nya ini tadi itu adalah integral 0 sampai N 1 + I pangkat T dt, ya sama dengan 1 + I pangkat T kemudian ln dari 1 + I, ya masukin N dan juga 0, maka ini 1 + I pangkat N dikurang 1 dibagi dengan ln 1 + I tadi kita bisa ubah menjadi delta gitu ya. Jadi nilainya ya sama gitu. Atau mungkin bisa juga kita memodifikasi bentuk dari ini, P pangkat N kurang 1 per delta ini tadi, ya. Ingat aja hubungan antara Sn dan juga An gitu ya, di mana Sn ini kan dia sebenarnya adalah An yang dikali dengan 1 + I ya. Bener nggak? 1 + I pangkat N ya. Sn itu, bentar-bentar. Kalau Sn dengan An itu hubungannya adalah apa kemarin? Apa hubungannya kemarin? 1 + I atau 1 + I pangkat N ya? Ya kita bisa menurunkan. Kita coba deh cari lagi hubungannya ya. Turunannya berarti kan dia ini 1 + I pangkat N kurang 1 per delta, ya sama dengan ini ketika kita bagi dengan 1 + I pangkat N ya, 1 + I pangkat N per 1 + I pangkat N dikurang 1 per 1 + I pangkat N. Oke. Oke, 1 + I pangkat N. Hmm, oke, tidak bisa ya. Oke, jadi kalau karena dia ini pembayarannya sangat sering, jadi faktor bunganya, pembaginya itu tidak bisa kita nyatakan ya. Karena kita akan membuat dia 1 + I pangkat M-nya itu sangat kecil M-nya. M-nya sangat banyak gitu. Oke, eh, ya berarti bentuknya tetap seperti ini ya. Jadi sebenarnya bentuknya mirip gitu ya. Kalau misalkan untuk SN yang biasa itu kan bentuknya adalah 1 + I pangkat N kurang 1 dibagi dengan I. Kalau misalkan yang dia tadi itu konsepnya adalah eh, NM yang tadi gitu ya, maka ini menjadi M. Nah, maka kita bisa nyatakan sebenarnya tadi ya bahwa si SN-nya tadi ini sebagai limit M menuju tak hingga dari S, N, M gitu ya. Jadi sama saja dia dengan 1 + I pangkat N kurang 1 dibagi dengan delta gitu ya. Jadi idenya tetap sama gitu ya. Kita bisa gunakan informasi yang kita ketahui. Nah, lalu kita juga bisa menentukan turunannya gitu ya. Berdasarkan teorema kalkulus. Kita tahu bahwa turunan dari eh, si S T ini itu dia sama saja dengan ya integral dari 0 sampai T 1 + I pangkat X dx gitu ya, itu sama dengan 1 + I pangkat T. Ingat aja konsep dari D dt dari si F sorry, D dt dari integral 0 sampai T Fx dx ini sama saja dia dengan Ft ya. Dia sama dengan Ft. Nah, jadi ketika tadi kita punya fungsi S-nya ini, gitu ya, kita turunkan dia terhadap waktu T, ya maka sama dengan 1 + I pangkat T. Dan untuk nilai 1 + I pangkat T ini dia sama saja dengan 1 + delta dikali ST. Kenapa kita bisa nyatakan itu? Tadi kita sudah punya bahwa ST itu dia adalah 1 + I pangkat T dikurangin 1 dibagi delta. Sehingga ketika deltanya kita pindah, ya delta dikali dengan ST itu sama dengan 1 + I pangkat T kurang 1. Nah, kalau kita pindahkan satunya, delta dikali ST sama ditambah 1 itu sama dengan 1 + I pangkat T. Nah, jadi turunannya ada, turunan dari si ST itu sama saja dengan 1 ditambah delta dikali dengan ST. Nah, dengan cara yang sama,
ya, kita bisa mendapatkan untuk turunan dari si AT itu dia nanti hasilnya adalah satu dikurang delta dikali dengan AT. Jadi apa sih sebenarnya maksudnya gitu ya? Jadi kalau misalkan nih untuk yang pertama ini ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah gini. Kalau misalkan ya kita pertimbangkan katakanlah kita punya dana investasi ya di mana uangnya itu terus-menerus kita simpan pada tingkat satu per periode suku bunganya. Nah, tentunya saldo pada waktu T itu akan sama dengan si ST ya. Tadi kalau misalkan kita punya, katakanlah ini 0, 1, 2, dan seterusnya pada waktu T, ya tentu nilai akumulasi di sini itu adalah si ST tadi. Ya, kalau pembayaran secara kontinu gitu ya. Nah, tentunya saldo ini itu akan bisa berubah hanya dengan dua alasan gitu ya. Alasannya yang pertama itu adalah simpanan yang baru itu terjadi kalau misalkan tingkat konstan satunya itu per periode. Jadi si nilai si ST ini akan dipengaruhi gitu ya dari si tingkat suku bunganya. Yaitu tadi ini nilai satu ini tadi gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah dari si segi deltanya atau laju suku bunganya gitu ya. Eh, yang tentunya dia mempengaruhi saldonya gitu. Jadi artinya konsep dari penurunan ini tadi adalah ya perubahan yang terjadi dalam jumlahnya itu atau jumlah akumulasinya yaitu DDT dari ST itu sama saja dengan nilai investasi awal kita yang kita tambahkan dengan perkembangan dari si eh, suku bunga kita gitu. Jadi nilainya itu hanya akan berubah karena faktor dari si nilai yang kita investasikan dan juga bagaimana laju perkembangan. Jadi konsepnya tetap sama, begitu juga untuk nilai yang nilai sekarang. Nah, jadi dari sini ya ketika kita punya tadi dianya itu konsepnya adalah constant force of interest, jadi dia dengan laju suku bunga yang konstan delta. Ya, tadi kita sudah punya bahwa AN itu dia sama dengan satu dikurang pi pangkat N dibagi dengan delta. Dan kita juga sudah tahu bahwa pi pangkat N itu sama dengan E min delta N ya dan 1 plus I pangkat N itu sama dengan E pangkat delta ya. Delta N gitu ya, kita tahu ini. Nah, maka dengan mengganti nilai pi pangkat N-nya dan 1 plus I pangkat N ke dalam persamaannya tadi, nilai sekarang dan juga nilai akumulasi, kita dapatkan ketika diketahui bahwa constant force of interest-nya itu, maka nilai sekarangnya menjadi satu dikurang E pangkat min delta N dibagi dengan delta, dan untuk nilai akumulasinya itu menjadi E pangkat delta N dikurang satu per delta ya. Ini tinggal diubah saja sebenarnya. Tadi yang ini satu dikurang. Nah, pi pangkat n-nya kita ganti dengan e pangkat min delta ya. E pangkat min delta n. Ini sudah pernah kita bahas di awal ya. Bagaimana penurunannya. Ya, sama yang ini juga sama. Ini sebenarnya setara dengan satu plus i pangkat n kurang satu dibagi dengan delta ya. Jadi sama saja. Oke, kita coba lihat. Nah, contoh. Tentukan first of interest di mana S20 itu sama dengan 3 kali dari S. Jadi, tadi kita sudah tahu dengan konsep force of interest, maka Sn itu adalah E pangkat delta N dikurang satu per delta ya. Jadi kita tahu, jadi dengan demikian berarti kalau untuk S20 ini nilainya setara dengan berapa tadi? E pangkat delta 20 dikurang satu dibagi dengan delta. Dan ini sama dia dengan 3 kali dari katanya E pangkat delta dikali 10 dikurangin satu dibagi dengan delta. Ya, atau nilai dari 3S10. Nah, jadi kita mau mencari tahu nanti nilai deltanya berapa. Jadi kita akan menyamakan nilai ini gitu ya. Ini bisa kita coret. Jadi kita punya 3, sorry. Kita punya ya dari sini itu adalah E pangkat 10 delta dikuadratkan ya. Ini sama saja dengan E pangkat 20 delta ya. Perkalian dikurangin satu sama dengan 3 E pangkat delta dikali 10
dikurangin dengan 3. Nah, jadi kalau misalkan kita misalkan ya bahwa E pangkat 10 delta atau E pangkat 10 delta itu sama dengan X, maka saya punya persamaannya X kuadrat kurang 1 sama dengan 3X min 3. Jadi X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 ya itu sama dengan 0. Nah, jadi ini kita tinggal eh, mencari ya faktornya yaitu X min 2, X min 1 ya sama dengan 0. Nah, jadi nilai X-nya itu ada dua kemungkinan, X sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 1. Nah, tapi mungkin nggak kalau misalkan X-nya sama dengan 1? Ya, perhatikan lagi, tadi X itu adalah E pangkat 10 delta. Ya, berarti E pangkat 10 delta itu sama dengan 1, sama dengan E pangkat 0. Ini mengharuskan deltanya sama dengan 0, berarti ini tidak memenuhi. Nah, berarti yang memenuhi adalah yang ini. Berarti kita bisa dapatkan E pangkat 10 delta itu sama dengan 2. Dalam artian berarti 10 delta itu sama dengan ln dari 2. Jadi deltanya adalah ln 2 dibagi dengan 10. Nah, jadi tinggal dihitung pakai kalkulator nilai ln 2 per 10 itu berapa. Jadi kalau dihitung nanti diperoleh deltanya itu sekitar 0,0693 atau 6,93%. Ya, atau sekitar 7%. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan bisa dipahami? Bisa, Bang. Bisa ya. Jadi kita hanya memanfaatkan persamaannya saja ya. Nah, ini contoh berikutnya. Untuk N tertentu diketahui bahwa AN itu sama dengan N-4 dan deltanya adalah 10%. Tentukan nilai dari integral 0 sampai N dari AT dt. Oke. Jadi kita akan menghitung nilai dari integral 0 sampai N dari AT dt. Kita tahu bahwa AT tadi berdasarkan persamaannya itu adalah 1 dikurang pi pangkat dibagi delta. Jadi integral 0 sampai N dari 1 min pi pangkat T dibagi dengan delta dt ini sama saja dengan 1 per delta ya integral bisa hitung ya ini integral 0 sampai N dari 1 dt dikurangin integral 0 sampai N pi pangkat T dt. Nah, kita juga sudah tahu bahwa tadi AN itu continue itu eh, adalah mana tadi ini ya integral yang ini. Nah, integral dari 0 sampai n pi pangkat t dt ya. Ini adalah integral 0 sampai n pi pangkat t dt. Nah, jadi kita bisa nyatakan ini sebagai 1 per delta. Lalu ini adalah t, masukin n dan juga 0. Lalu yang ini itu adalah nilai dari si AN ya. Nah, maka ini sama dengan 1 per delta. Kemudian ini masukin nilainya n dikurang AN-nya adalah n-4. Nah, maka nilainya sama saja dengan 4 dibagi dengan delta, yaitu 4 dibagi 10%, itu sama dengan 40. Jadi nilai dari integral 0 sampai N dari AT DT itu adalah 40. Seperti itu. Oke, untuk contoh ini bisa ada yang mau ditanyakan? Bisa, Bang. Oke, kalau bisa. Nah, ya jadi eh, itu untuk anuitas kontinu. Jadi pada dasarnya sebenarnya untuk anuitas kontinu itu ya kita hanya mengintegralkan dari si tingkat bunganya gitu ya. Nah, mungkin kita lanjut dulu untuk ke pembayaran bervariasi. Yang pertama tadi dalam progresi aritmatik gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya ini sudah pernah kita bahas bahwa tidak semua pembayaran itu memiliki nilai yang sama gitu ya. Jadi tidak semua anuitas memiliki nilai pembayaran yang sama setiap periodenya gitu ya. Terkadang ada beberapa yang memang mereka itu mengikuti pola-pola tertentu ya, baik itu mungkin secara aritmatika ataupun secara geometri. Nah, jadi sebenarnya untuk menghitungnya itu ya kita hanya perlu memisahkan ya secara terperinci gitu ya bagaimana proses
pembayaran itu terjadi, baru nanti kita jumlahkan nilai sekarangnya masing-masing gitu ya. Kalau misalkan kita membesar nilai sekarang, kalau misalkan nilai akumulasi ya kita akumulasikan semuanya, baru nanti kita jumlahkan nilainya gitu ya. Jadi sebenarnya pola pembayaran secara matematika dan juga geometri ini akan membuat kita lebih mudah untuk menentukan nilai dari suatu anuitas gitu. Nah, sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana tadi itu kita memahami penggambaran ataupun si proses dari diagram waktunya itu seperti apa pola dari pembayarannya gitu ya. Nah, jadi dari sanalah nanti kita bisa menentukan bagaimana bentukan dari nilai akumulasi ataupun nilai sekarang dari anuitasnya itu gitu ya. Jadi tanpa kita tahu pun rumusnya gitu ya, kita ingat rumusnya dengan kita memahami bagaimana proses terjadinya perubahan eh, nilai pembayarannya, besar pembayarannya, maka di situ nanti kita bisa menentukan sendiri, menentukan formula dari rumusnya sendiri. Nah, kita coba lihat yang pertama untuk kasus anuitas akhir. Ya, jadi katakanlah kita akan mempertimbangkan suatu anuitas akhir dengan jangka waktu N periode, di mana pembayarannya dimulai dari K dan meningkat sebesar Q per periode dengan tingkat bunganya adalah I. Jadi kalau misalkan saya gambarkan pada waktu ke 0, kemudian ini tidak ada ya, ketika kena anuitas akhir, berarti pada akhir tahun pertama atau di titik satu dia membayar sebesar P. Lalu pada waktu kedua katanya tadi meningkat sebesar Q pada periode setelahnya. Berarti P plus Q. Lalu pada periode ketiga itu P plus 2Q. Dengan demikian untuk waktu ke N maka dia sama saja dengan P plus N min 1 Q gitu. Nah, dengan catatan haruslah nilai dari P plus N min 1 Q itu nilainya lebih dari 0 ya. Kenapa? Karena nggak mungkin ada pembayaran yang nilainya negatif ya paling tidak nilainya harus lebih dari satu ya lebih dari sama dengan satu ya jadi kita tidak mungkin punya nilai bahwa P plus N min 1 Q itu sama dengan nol gitu ya. Nah, kalau kita misalkan A ini sebagai nilai sekarangnya, tentunya kan ini kita bawa semua pembayarannya ke waktu ke nol ya. Dengan demikian kita punya ya berarti kalau misalkan P kita bawa ke waktu nol karena dia cuma satu, berarti nilainya adalah P dikali dengan V. Begitu juga untuk P plus Q, berarti ini sama aja dengan P plus Q, Q kuadrat, ya, Pi kuadrat. Lalu begitu seterusnya, ya, sampai untuk yang P plus N min 1 Q, berarti ini sama saja dengan P plus N min 1 Q dikali dengan Vn. Nah, ini kalau misalkan kita mau mengkelompokkan antara si PP-nya, ya boleh-boleh saja gitu ya. Berarti kita bisa buat menjadi P V ditambah VV kuadrat ditambah PV pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai V pangkat N lalu ditambah lagi sama QV kuadrat eh, Q V pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai kayak ini bentar. Kalau PQQ kuadrat iya ya dia sebanyak N-1 Q-nya ya berarti ini tetap ditambah Q pangkat V pangkat N ya. Oke, sorry, ini bukan Q saja ya, tapi itu dua Q dan N-1. Ini dia Q, 2Q, lalu dan seterusnya sampai N-1 Q pi pangkat N. Nah, kita perhatikan bahwa nilai yang ini itu kan sama aja dengan P dikali AN, ya enggak? Nilai sekarang dari anuitas N tahun, ya, anuitas akhir N tahun, dengan pembayaran awalnya itu sebesar P, gitu. Nah, kemudian yang ini bagaimana? Ya, ini tinggal nanti kita manipulasi bentuknya, sehingga nanti kita mendapatkan ekspresi yang lebih sederhana. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan bagaimana kita menurunkannya, ya kita perhatikan dulu gambar dari diagram waktu. Ya, ini tadi ya. Berarti kan dia awalnya P, kemudian P plus Q, P plus 2Q, dan seterusnya P plus N min 2Q, lalu P plus N min 1Q gitu ya. Nah, jadi ketika misalkan kita mau mencari nilai sekarangnya, berarti kita bawa semua pembayarannya ke titik nol. Kalau kita mau mencari nilai akumulasinya, nanti kita bawa semuanya ke waktu ke N gitu ya. Maka nanti dia menjadi kalau untuk S berarti dia adalah P dikali 1 plus I pangkat N gitu ya. Lalu P plus Q pangkat 1 plus I pangkat ini berarti ke sini N ya. 1, 2, 3 sampai N. Lalu ini berarti N min 1.
ditambah P plus 2Q 1 plus I pangkat N min 2 dan tambah seterusnya sampai dengan yang ini itu adalah eh, P plus N min 2 Q 1 plus I ya ditambah nanti sama yang terakhir itu adalah P plus N min 1 Q gitu ya. Nanti tinggal kita sederhanakan. Nah, kita sekarang coba turunkan kembali persamaannya. Nah, tadi kita punya ya, tadi saya tuliskan ulang untuk nilai sekarangnya itu tadi adalah P dikali V ditambah P plus Q P kuadrat ditambah P ini P plus 2Q P pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai P plus N min 2Q P pangkat N min 1 ditambah P plus N min 1Q Pi pangkat N ya. Atau tadi juga bisa kita jabarkan menjadi PV ditambah VP kuadrat tambah dan seterusnya sampai PP pangkat N. Ya, lalu ditambah dengan QV kuadrat ditambah 2Q Pi pangkat 3. eh, lalu ditambah dan seterusnya sampai N-2Q I pangkat N-1 ditambah dengan N-1Q pangkat V pangkat N ya. Nah, di mana tadi nilai yang ini itu sama saja dengan anuitas akhir dengan besar pembayarannya sebesar P, yaitu adalah P dikali AN. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan nilainya ini gitu ya. Nah, berarti kan sebenarnya ini sama saja dengan Q dikali ya V kuadrat ditambah 2 V pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai N-2 V pangkat N-1 ditambah V pangkat N-1 V pangkat N. Di N-1 V pangkat N ya. Nah, bagaimana kita bisa menentukan ekspresi dari penjumlahan ini gitu ya. Jadi kalau misalkanlah ini kita anggap dia sebagai katakanlah misalkan saya buat sebagai B gitu ya. Nah, saya punya B itu sebagai V kuadrat ditambah 2 V pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan N-1 V pangkat N ya. Berarti ketika misalkan eh, saya kalikan dia dengan 1 plus I ya. 1 plus IB itu sama sajalah dia dengan bentar ini 1 ditambah 2C ini sama saja dengan berarti ini menjadi V ditambah 2 V kuadrat ditambah dan seterusnya sampai dengan eh, N-1 V pangkat N-1 ya 1 plus I ya ini kok berkurang 1 ya. Nah, kalau misalkan saya kurangkan yang ini, ya, maka 1 plus IB dikurangin B, ya, berarti B dikali 1 plus I dikurangin B, ya, itu adalah V dikurangin dengan oke, V tambah 2 V kuadrat tambah dan seterusnya sampai N-1 V pangkat N-1. Ini kita kurangkan dengan V kuadrat plus 2 V pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan V pangkat N, ya, yang N-1. Tentunya Pi dengan, sorry tadi ini Pi tetap ya, 2 V kuadrat dengan V kuadrat itu tersisa V kuadrat gitu ya. Nah, jadi saya punya bentuknya B dikali 1 plus I pangkat B, sorry, pangkat B, dikurangin B, itu sama saja dengan I, lalu 2 V kuadrat dikurangin dengan V kuadrat itu tersisa adalah menjadi ditambah V pangkat 2, lalu begitu seterusnya ya, ini V pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Kalau yang ini terakhir berarti nanti sampai dikurang pi pangkat n. Ya, ini pangkat n-1 dengan nanti n-1 habis dikurangin ya, dikurangin dengan pi pangkat n ya. Dikurangin, sorry, ditambah, dikurang. Oke, ini dikurangin dengan n-1 pi pangkat n. Oke, atau ini kan setara ya, kalau n-1 dikali dengan pi pangkat n itu sama aja dengan V ditambah V
V kuadrat ditambah V pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Ini eh, min satu dikali dengan min itu positif ya. V pangkat n lalu dikurangin dengan n dikali V pangkat n ya. Berarti n dikali V pangkat n. Nah, kemudian yang ini bentuknya berarti kan B plus BI dikurangin B ya. Nah, ini sama dengan yang ini tadi nilainya itu sama saja dengan AN gitu ya. AN. Kemudian ini dikurangin dengan NQN. Nah, maka ini B dengan B habis, yang tersisa BI itu sama dengan AN dikurang NQN. Artinya B-nya sama saja dengan AN dikurangin NVN dibagi dengan I. Oke. Nah, jadi ya dengan demikian berarti tadi bentuknya adalah P dikali AN ditambah Q dikali B. B-nya itu adalah AN dikurang N V pangkat N dikurang satu ya. Atau sama saja dengan nilai sekarang yang ini. Seperti itu penurunannya. Oke. Untuk penurunan ini bisa paham? Bisa? Oke, bisa ya, paham ya bagaimana menurunkannya. Nah, jadi dengan cara yang sama, kita juga bisa menentukan nilai akumulasinya ya. Jadi kalau tadi saya tulis ulang, berarti S tadi dia itu sama saja tadi ya. Bentuknya tadi sudah ini ya, saya tulis ya. Ya, berarti ini sama saja dia. Oke, saya gambarkan ulang saja biar nanti kelihatan. Katakanlah ini 0, 1, 2, dan seterusnya. N-1, N. Lalu ini P plus Q, lalu P plus N min 2 Q, lalu P plus N min 1 Q. Nah, semuanya kita bawa ke waktu N. Nah, ini kita bawa ke waktu, sorry, di 0 nggak ada ya, di 1 ya. Ini kita bawa ke waktu N, ya, semuanya. Nah, berarti nanti kita punya bentuknya adalah V dikali 1 plus I pangkat N, lalu ditambah P plus Q pangkat 1 plus I pangkat N min 2 ditambah eh, P plus 2 Q pangkat N, sorry, pangkat ini yang dipangkat bunganya ya. 1 plus I pangkat N min 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan yang ini berarti P N min 2 eh, sorry, P ditambah ya, P ditambah N min 2 Q eh, 1 plus I lalu ditambah lagi dengan P ditambah dengan N min 1 Q. Atau ya bisa kita hitung itu sama saja dengan P kemudian ditambah P1 plus I ditambah dan seterusnya sampai P kali 1 plus I pangkat N lalu ditambah ini nilainya adalah N-1 Q ya. Kita mulai dari situ ya. Sorry. N-1 Q lalu ditambah N-2 Q pangkat sorry 1 plus I ditambah dan seterusnya sampai nanti Q 1 plus I pangkat N-2 ya. Oke. Nah, jadi nilai yang ini kan sama aja dengan apa? P dikali SN ya, nilai akumulasi dari anuitas N tahun yang pembayarannya sebesar P gitu ya. Lalu yang ini juga bisa kita jabarkan sama kayak tadi ya prosesnya. Berarti awalnya kita buat Q, kita keluarkan gitu ya. Lalu di sini ada berarti N ya. Kemudian oke, N-1 ya, N-1. Bentar, ini Q, bentar, ini. Ya, ya benar ya. Q dikali N-1, lalu ditambah N-2, 1 plus I, ditambah dan seterusnya, sampai nanti, berarti tadi awalnya dia adalah 2Q, 2 saja berarti ya, 2,
2, 1 plus I pangkat N min 3 ya. Karena di sini ya 2Q, 1 plus I pangkat N min 3. Lalu ditambah ini tadi Q ya. Q 1 plus I pangkat N min 2. Nah, jadi kita akan menunjukkan bahwa memang penjumlahan dari yang ini itu sama dengan Sn dikurang N dibagi dengan I gitu ya. Nah, berarti idenya adalah kalau misalkan kita buat ini, katakanlah tadi ini sama kayak tadi ya, kita anggap dia sebagai B. Oke, kemudian ini N-1. Oke, berarti ini sama saja ya. Berarti kita buat B itu adalah N dikurang 1. eh, Kemudian ditambah, oh ini bukan ada Q-nya lagi ya. Ini adalah N-1 saja ya. Yang terakhir tadi adalah yang ini ya. Eh, ini Q ya. Q saja. Kalau yang ini adalah 2. Oh, ya udah. Nah, berarti kita jabarkan 1. Oke, ini 1. Oke, lalu ini N dikali 1 plus I. Berarti ini kita tulis sebagai N dikali 1 plus I. Lalu ini dikurangin 2 1 plus I, ditambah dan seterusnya. Ya, sampai nanti dia 2, 1 plus I pangkat N min 3, ditambah 1 plus I pangkat N min 2. Oke, kalau misalkan kayak tadi ya kita kali dia dengan 1 plus I. Ya, berarti ini kita punya 1 plus I. Oke, 1 plus I dikali dengan B ya. Nanti berarti kita punya bentuknya, kalau tadi ini dia, kita punya, oke kita buat tadi dalam bentuk itu saja ya. Berarti N-1, 1 plus I, eh, ditambah N-2, 1 plus I kuadrat, ditambah dan seterusnya sampai dengan 2 1 plus I pangkat N-2, ditambah 1 plus I pangkat N-1. Ya, karena bertambah 1 ya pangkatnya ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita kurangkan kayak tadi, ya kita peroleh I dikali B itu sama dengan, berarti ini tetap berarti N-1 ya. Berarti N-1, lalu ini N-1, 1 plus I ditambah, dikurangi dengan N-2, 1 plus I gitu ya. Berarti kita punya, coba saya tulis di sini, N-1, 1 plus I, kita kurangkan dengan N-2, 1 plus I. Maka ini hasilnya 1, bentar, ini 1 plus I. Oke, kita abaikan 1 plus I-nya di sini ya. Jadi yang kita fokuskan adalah N-1 dikurangin dengan N-2. N-1 dikurangin N-2 itu sama dengan N dikurang N dikurang 1 plus 2, yaitu sama dengan 1 ya. Nah, berarti nanti hasilnya itu adalah, berarti tadi nilainya adalah berapa tadi? Sorry, tadi N-1, N-1 dikurangin N-2. Tadi N dengan N habis 1. Oke, plus ya. Ditambah 1 plus I, ya. Ditambah, kalau misalkan nanti kuadrat, berarti kan tinggal menyesuaikan gitu ya. Berarti ini harusnya nanti, bentar, ini tadi 2. Oh ya, ini tadi N-2 ya. Oke, mungkin ini tadi biar nanti nggak bingung menjumlahkannya, kita tulis saja dia sebagai eh, N-1 ditambah N-2, 1 plus I ya.
Nah, nanti pasti itu saling habis ya, ditambah dan seterusnya. Sampai nanti yang tersisa, yang terakhir itu adalah hmm, 1 plus I pangkat N min 1. Ya, yang ini ya, 1 plus I pangkat N min 1. Oke. Nah, ingat lagi definisi dari Sn itu kan dia adalah apa? Sn itu adalah penjumlahan dari berarti 1 plus I pangkat N ditambah dan seterusnya sampai dengan eh, plus 1. Itu ya. 1 plus I pangkat N, 1 plus I pangkat N min 1 sampai dengan 1 plus I gitu ya. Nah, berarti nanti kalau misalkan kita buat yang ini tadi, ini sebenarnya bentukan sederhananya itu sama saja dengan yang ini, itu adalah Sn dikurangin dengan N. Maka nanti tinggal kita bagi dia sama dengan I gitu ya, maka B-nya itu menjadi nanti Sn dikurangin N dibagi dengan eh, I gitu ya. Nah, jadi sehingga nanti pada akhirnya nanti didapatkan bahwa nilai akumulasinya itu adalah P dikali Sn ditambah Q dikali Sn min N dibagi dengan I. Gitu. Ya, nanti ini bisa dilengkapi lah Pak, gitu. Oke, mungkin kita coba lihat dulu kasus khusus ya, di mana ketika misalkan P-nya itu 1 dan Q-nya itu 1. Jadi kasusnya adalah dia meningkat ya. Nah, maka nilai sekarang dari kasus khusus ini itu dirumuskan dengan increasing A ya, IAN ya. Itu sama saja dengan tadi kita memasukkan kepersamaan nilai sekarangnya yang ini tadi. PAN plus QAN dikurang N, VN dibagi dengan sehingga diperoleh nilainya adalah AN ditambah AN dikurang N, VN dibagi dengan I. Nah, kalau misalkan kita sederhanakan, kita jabarkan, ya, ingat bahwa AN itu adalah 1 dikurang Pi pangkat N dibagi dengan I, ya, kita samakan menjadi 1 dikurang Pi pangkat N, ditambah AN dikurang N Pi pangkat N dibagi dengan I. Ya, di mana ini sama saja dia dengan 1 ditambah AN, ya dikurang 1 plus N dikali pi pangkat N dibagi dengan I. Nah, 1 plus AN itu dia nilainya setara dengan anuitas N plus 1 yang awal. Gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita sederhanakan lagi yang ini, ya tadi ini berarti kan kita punyanya bentuknya menjadi AN plus 1 dikurangin dengan V pangkat N, dikurangin N V pangkat N, dibagi dengan I. Nah, nilai dari yang ini, ya, AN plus 1 dikurang V pangkat N, ini dia setara dengan AN. Nah, jadi pada akhirnya nilai sekarang untuk kasus khusus di mana pembayaran awalnya 1 dan dia meningkat terus sebesar 1 selama setiap periode, itu sama saja dengan anuitas awal N tahun dikurangin dengan N dikali pi pangkat N dibagi dengan I. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa memperoleh nanti nilai akumulasinya yang disimbolkan dengan ISN, ya, increasing, dia meningkat, ya kita bisa gunakan hubungannya dengan AN yaitu 1 per pangkat N itu sama dengan SN dikurangin N dibagi dengan I gitu ya. Nanti ini bisa diturunkan caranya sama seperti ini tadi. Kalau misalkan kita sudah menggunakan IAN ya maka kan kita punya ISN-nya itu sebagai tadi ini ya bentukan dari AN dikurang N V pangkat N dibagi dengan I. Kita kali dengan 1 plus I pangkat N maka ini sama saja dia dengan eh, ini adalah AN 1 plus I pangkat N, lalu dikurangin N dikali V pangkat N, 1 plus I pangkat N, dibagi dengan I. Di mana yang ini itu adalah nilai dari akumulasi Sn, kemudian Pi pangkat N dikali 1 plus I pangkat N, ini nilainya sama dengan 1. Sehingga yang tersisa adalah min N kali 1, yaitu minus N, dibagi dengan I. Gitu ya, cara pengurusannya seperti itu saja. Nah,
Kita juga bisa melakukan pendekatan alternatif untuk menurunkan persamaannya itu, gitu ya. Jadi kita menganggap bahwa anuitas yang meningkat itu sebagai penjumlahan dari serangkaian tingkat anuitas yang ditangguhkan, gitu. Jadi dia sama saja dengan sigma n sama dengan t, sorry, t sama dengan 0 sampai n-1 dari pi pangkat t a n min t. Ya, jadi ketika dijabarkan, ya, mengganti AN min T-nya dengan 1 dikurang pi pangkat N min T dibagi dengan I, ya, maka penjumlahannya ini ya sebenarnya nanti akan didapat nilainya adalah AN dikurang N pi pangkat N dibagi dengan I, gitu ya. Nah, penjabarannya ya bisa dijabarkan sendiri ya. Eh, Berarti kalau ini sama saja kayak sigma T sama dengan 0 sampai dengan N-1 V pangkat T. Nah, kemudian ini dikurang dengan V pangkat N ya. V pangkat T dikali dengan V pangkat N min T itu adalah V pangkat N ya dibagi dengan I. Nah, masukinlah T-nya gitu ya. Berarti kan sama saja dia sebenarnya dengan eh, V pangkat 0 ditambah V pangkat 1 ditambah dan seterusnya sampai dengan V pangkat N-1 ya, lalu dikurangin. Nah, ini karena dia ada n kali v pangkat n itu sama saja dengan n dikali v pangkat n ya, karena dia tidak ada pengaruh dengan t-nya. Jadi hanya ada pengaruh dengan jumlahnya. Ini dari 0 sampai n-1 itu ada n. Nah, ini dibagi dengan i. Nah, di mana yang ini itu kan adalah bentuk dari anuitas yang tertunda. Sorry, anuitas tertunda. Anuitas awal yaitu a n gitu ya. Jadi a n dikurang n v pangkat n dibagi dengan i. Jadi sama saja sebenarnya penurunannya. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk penurunannya bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Hmm. Jadi sebenarnya ini penurunannya hanya penurunan biasa saja ya. Nah, kasus khusus yang kedua yaitu ketika eh, P-nya itu nilainya sama dengan N dan Q-nya sama dengan -1 ya. Jadi ini dia menurun atau decreasing ya. Hmm. Nah, jadi nilai sekarangnya itu disimbolkan dengan eh, DAN ya, decreasing A. Jadi dia tinggal kita masukkan nanti tadi bentuk nilainya yaitu adalah P-nya tadi adalah N, AN, kemudian dikurangin Q-nya adalah -1 ya tadi harusnya kan ditambah Q jadinya ini min. Kemudian ini AN dikurang N V pangkat N bagi dengan I. Nah, ini tinggal kita jabarkan sama kayak tadi dengan mengganti bentuk dari AN-nya ini dengan 1 dikurang pi pangkat N per N, sorry per I. Ya, nanti didapatkan bentuknya N dikurang pi pangkat N dikurang AN ditambah N V pangkat N dibagi dengan I, di mana ini habis dan tersisa adalah N dikurang AN dibagi dengan I, gitu ya. Nah, nilai akumulasinya juga bisa didapatkan dengan cara yang sama dengan kita mengalihkan nilai sekarangnya dengan 1 plus I pangkat N, gitu ya. Ya, konsepnya kan kalau nilai sekarangnya di waktu ke 0 itu adalah si DAN, kita mau mencari di waktu ke n nilai akumulasinya kita bawa berarti kan kita kali dengan 1 plus i pangkat n gitu ya konsepnya. Nah, jadi sama saja dengan n dikali 1 plus i pangkat n, kemudian dikurangin an dikali 1 plus i pangkat n itu adalah Sn dibagi dengan i. Atau untuk penurunan alternatifnya juga bisa sama gitu ya. Itu sebagai penjumlahan untuk T sama dengan 1 sampai dengan N dari AT gitu ya. Di mana AT tadi definisinya adalah 1 dikurang pi pangkat T dibagi dengan I ya. 1 ini dijumlahkan sebanyak N kali itu sama dengan N. Kemudian pi pangkat T itu penjumlahannya untuk I sama dengan 1 sampai N itu adalah AN gitu ya. Jadi sama saja sebenarnya. Kita bisa menggunakan penurunannya secara terpisah. Nah, itu tadi kalau misalkan kasusnya adalah anuitas akhir. Nah, gimana kalau misalkan dia kasusnya adalah anuitas awal? Nah, jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan apa hubungan anuitas awal dengan juga anuitas akhir gitu ya. Jadi semua rumus yang sudah kita dapatkan tadi itu kan adalah untuk anuitas akhir ya kasusnya. Nah, jadi untuk kita menggunakan anuitas awal ya kita bisa menggunakan hubungan ya antara si eh, anuitas awal dengan anuitas akhir gitu ya. Jadi contohnya tadi ketika misalkan eh, katakanlah kita pengen, nah ini misal kita pengen mencari DA gitu ya. Misalkan kita pengen mencari
DA yang ada titik duanya ya dari N. Nah, jadi kita menghubungkan apa hubungan antara si anuitas awal dengan juga anuitas akhir. Apa kemarin hubungannya antara anuitas awal dan juga anuitas akhir? Ada yang masih ingat nggak? Hubungan nilai hubungannya itu adalah kemarin ya kalau kita ingat kembali AN itu sama dengan AN satu plus I. Nah, artinya DAN-nya ini itu sama saja dia dengan DA N ya dikali dengan satu plus I. Oke, jadi sama dengan ya ini kita kali dengan satu plus I. Berarti ini adalah eh, N dikali satu plus I ya dikurangin dengan kalau AN-nya ini berarti kan AN kita kali satu plus I dibagi dengan I. Nah, di mana nilai yang ini itu sama saja dengan AN yang ini gitu ya. Berarti sama saja dengan N kali satu plus I dikurangin dengan AN dibagi dengan I ya. Jadi kita bisa menurunkan dengan menerapkan hubungan ini gitu ya. Nanti bisa dicoba sendiri rumus-rumusnya ditemukan sendiri ya dengan menggunakan hubungan gitu ya. Oke. Oh ya. Ya, mengubah i pada penyebut eh, salah satu rumus di atas menjadi d itu akan menghasilkan anuta jatuh tempo ya. Jadi sebenarnya kan kalau misalkan nih ya kita ingat kembali ya persamaan anuitasnya itu kan AN itu dia sama dengan satu dikurang V pangkat N dibagi dengan D gitu ya. Di mana nih sama dengan satu dikurang V pangkat N dibagi dengan I dikali dengan satu plus I ya sehingga kita bisa nyatakan dia sebagai AN dikali satu plus I gitu kan ya. Sebenarnya kan seperti itu pada dasarnya gitu. Nah, jadi dengan kita tadi menggantinya itu ya kita sudah mendapatkan persamaannya. Nah, kalau kita mau menyatakan dia dalam bentuk D, ya boleh-boleh aja. Tinggal kita manipulasi bagaimana nanti bentuknya itu sehingga menjadi dalam bentuk D. Gitu. Ya, jadi nanti bisa ditemukan sendiri formulanya. Nah, kasus berikutnya kalau misalkan dia pakai perpetuitas. Nah, untuk nilai sekarangnya itu adalah eh, berarti tadi kan kita punya ya bahwa bentuk A-nya itu adalah P dikali AN ditambah Q dikali dengan apa tadi nilainya adalah AN dikurangin N V pangkat N dibagi dengan AN dikurang N V pangkat N dibagi dengan I. Oke. Nah, kalau misalkan kasusnya adalah perpetuitas, ya, perpetuitas itu kan adalah ata hingga ya. Nah, maka ata hingga itu kan dia adalah ya sama saja dengan limit n menuju tak hingga dari satu dikurang pi pangkat n dibagi dengan i ya, di mana nilainya kemarin ini adalah satu per i gitu ya. Nah, jadi dengan mengganti AN-nya dengan satu per I, berarti ini P dikali satu per I, ditambah Q, lalu AN-nya itu tadi nilainya adalah satu per I, kemudian yang NV pangkat N ini pasti nilainya 0 ya ketika N-nya menuju tak hingga. Nah, dibagi dengan I, sehingga sama saja dengan P per I, ditambah Q. Ini satu per I dibagi dengan I, itu adalah 1 per I kuadrat ya, atau setara saja dengan yang ini. Gitu. Nah, hati-hati bahwa untuk kasus perpetuitas, maka P dan Q-nya itu harus positif untuk menghindari jumlah pembayaran yang negatif, gitu ya. Nah, untuk nilai akumulasinya tentunya tidak ada ya, karena kita nggak tahu di mana titik akhirnya, jadi kita nggak bisa menjumlahkannya, seperti itu ya. Nah, ini kita coba lihat contohnya. Tentukan nilai sekarang dari anuitas 12 tahun yang membayar 300 pada awal setiap semester selama 4 tahun pertama dan meningkat menjadi 900 per semester setelahnya. Nah, tingkat bunga efektifnya adalah 10%. Oke, kita coba ya. Pertama-tama sebenarnya idenya adalah bagaimana kita memahami permasalahannya ini. Katanya di sini dia 12 tahun. Oke, kita katakanlah ini 0, lalu 1, 2, dan seterusnya sampai nanti 12 tahun. Nah, tetapi dia katanya membayar 300 setiap awal semester selama 4 tahun. Oke, kita buat titik baru berarti dia sampai 4 tahun pertama. Oke, katakanlah ini 4 lalu.
300-nya gitu ya. Oke, ini kita buat lah ya. Nah, jadi dia membayar 300 di sini ya setiap semester ya. Pembayarannya setiap semester berarti ini kita bisa ambil setengah gitu ya. Ini 300, lalu ini 300 dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti di berarti di 3 3 per 4 sorry 3 3 1/2 ya. Itu dia terakhirnya 300 ya karena dia ada kasusnya adalah anuitas awal. Kemudian 900 per semester berikutnya. Berarti di awal di titik 4 ini dia sudah 900. Lalu di sini 4 1/2 itu dia 900 dan seterusnya sampai nanti 11 1/2 itu dia 900. Nah, eh, tingkat bunga efektif. Oke, tentukan nilai sekarangnya. Nah, berarti kalau misalkan katakanlah A-nya itu adalah nilai sekarangnya, berarti kan kita akan menggunakan membuat nilai sekarang dari semuanya ini gitu ya. Nah, berarti kita punya perhatikan bahwa untuk 4 tahun pertama itu kan dia 300 ya. Berarti sama saja sebenarnya dengan 300 ya dikali dengan apa? Anuitas awal, berarti kan ini anuitas awal 4 tahun ya. Berarti nilainya sama saja dengan A 4 ya, 4 tahun. Kemudian ditambah. Nah, kita bisa memandang yang 900 ini per semester setelahnya ini, itu kan berarti kan ini ada 8 tahun lagi ya. Ini 8 tahun. Nah, berarti ini sama saja dengan 900 dari A 8. Nah, tetapi itu di titik sini, di titik 4. Nah, kalau kita mau menentukan nilai sekarangnya, berarti kita bawa lagi dia ke waktu ke 0. Berarti kita kali dengan apa? Kita kali dengan pi ya. Kita kali dengan pi pangkat 4. Oke, pi pangkat 4. Nah, jadi kita bisa nyatakan bahwa nilai sekarangnya itu dia ya sebagai 300 dari A4 ditambah 900 A8 pi pangkat 4. Nah, perhatikan di sini bahwa tingkat bunganya itu efektif tahunan, sementara pembayarannya itu dia per semester. Nah, artinya kan pembayarannya lebih sering daripada konversi suku bunganya. Jadi kita perlu mencari tahu nilai dari suku bunganya itu seperti apa gitu ya. Nah, kita punya I-nya itu adalah 10%, maka nilai dari I2-nya gimana gitu ya. I2-nya sama dengan berapa? Ya, kita bisa tentukan terlebih dahulu gitu ya. Nanti berarti kita punya hubungannya apa? 1 + I sama dengan 1 + I2/2 dipangkatkan 2. Ya, atau sebenarnya rumusan dari I2 itu secara sederhana adalah 2 kali dari 1 + I pangkat setengah dikurangin 1. Ya, nanti itu bisa diteruskan sendiri ya. Berarti ini sama saja dengan 2 dikali 1,1 pangkat setengah dikurangin dengan 1. Nanti didapatkan nilainya berapa. Nah, kalau sudah, barulah kita masukkan gitu ya ke persamaannya. Oke. Nah, karena tadi di sini dia, ini kan tadi 4 tahun ya, karena dia per semester, maka ini berubah menjadi 8 semester. Dan yang 8 ini menjadi berarti dikali 2 yaitu 16 gitu ya. Nah, jadi nilai sekarangnya A-nya itu adalah 300 dikali dengan A 8 untuk pakai dia I2 ya ditambah dengan 900 A16 I2 ya dikali dengan pi. Pi pangkat 4 ini kita bisa berarti sama saja ya pi pangkat 8 berarti sama saja dengan eh, kalau pi itu kan dia 1 + I2 per 2 ya pangkat minus 8 ya karena dia 4 dikali dengan 2. Nah, nanti didapatkan nilai I2-nya tinggal kita hitung ya. Nilai dari AN itu seperti apa? Ya berarti ini 300 berarti ini dia 1 dikurang ya pi ya berarti 1 + I2/2 ya pangkatnya adalah sudah menjadi 8 ya min 8 ya saja min 8 dibagi dengan eh, karena ini awal berarti dia D ya. Nah, dibagi dengan D2 ya karena faktornya dia per semester.
Nah, nanti tinggal dihitung, yang ini juga sama, 900, 1 dikurang 1 plus I2 per 2 pangkat min 16 dibagi dengan D2. Nah, untuk D2 itu nanti bisa diubah ya, D2 itu adalah berarti sama saja dengan I2 per 1 plus 1 plus I2 ya. 1 plus I2 ya harusnya. Atau nanti bisa ditentukan sendiri nilai dari I2-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini sama dengan nanti 1 plus I2 per 2 pangkat 8. Ya, ini nanti tinggal dihitung saja nanti nilainya. Tinggal kita masukkan apa-apa yang diketahui nih, karena hubungannya nanti tinggal dimasukkan saja ya. Nilai I-nya itu berapa gitu. Nanti tinggal dihitung hasil akhirnya ini kira-kira sama dengan berapa. Gitu ya. Yang penting itu adalah bagaimana kita menentukan formulanya. Ya, kalau untuk perhitungannya itu saya serahkan saja ke kalian. Oke, untuk contoh ini bisa ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Bisa, Bang. Oke, bisa ya. Nanti tinggal dihitung saja sebenarnya nilainya itu seperti apa. Sebentar. Kalau kita cek dulu. Nah, kita coba bahas bagaimana untuk pembayaran bervariasi secara geometrik ya. Nah, jadi sama sebenarnya konsepnya gitu ya. Kalau untuk yang geometrik, maka sebenarnya dia peningkatannya itu dia menjadi secara geometrik gitu. Nah, jadi anuitas dengan pembayaran yang bervariasi secara geometrik itu memiliki pembayaran yang meningkat atau menurun pada tingkat tertentu. Jadi dia seperti ada tingkatnya gitu ya, berapa persen penurunan dari periode sebelumnya gitu. Jadi konsepnya ya sebenarnya sama gitu ya. Kita akan menentukan nanti masing-masing nilai sekarang dari tiap pembayarannya itu seperti apa gitu ya. Jadi kita akan menghitung nanti nilai sekarang dan akumulasi yang sesuai. Ya, kita coba saja bahas yang pertama. Kita akan pertimbangkan untuk kasus anuitas akhir ya. Kasus anuitas akhir ketika katakanlah kita di 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan ke n ya. Kalau misalkan kita punyanya di sini dia adalah pembayarannya sebesar 1 ya, maka di sini dia meningkat menjadi 1 plus K ya. Sini 1 plus K kuadrat dan seterusnya sampai dengan 1 plus K pangkat N-1 ya. Jadi dia meningkat sebesar K persen gitu ya. Nah, jadi untuk nilai sekarangnya ya kita tinggal bawa semua pembayarannya ke waktu ke 0 gitu ya. Di mana nilainya itu sama saja dengan V ditambah V kuadrat 1 plus K ditambah dan seterusnya sampai dengan Pi pangkat N dikali 1 plus I pangkat N-1. Nah, ini sama saja dia dengan Pi kita kali dengan 1 dikurang 1 plus I pangkat N dibagi 1 plus I eh, pangkat N dibagi 1 dikurang 1 plus K per 1 plus I. Jadi idenya adalah dengan kita mengganti bentuk dari CV-nya ya, kalau kita tuliskan ulang itu kan menjadi V dikali 1 plus eh, Pi 1 plus I, lalu ditambah dan seterusnya sampai dengan Pi pangkat N-1, 1 plus K pangkat N-1. Ya, di mana bentuk dari V itu kan dia 1 per 1 plus I ya. Oke, ini sorry, ini K ya. Nah, maka kalau misalkan kita punya Pi dikali 1 plus I, sorry, 1 plus K itu sama saja dengan 1 plus K dibagi dengan 1 plus I. Nah, jadi ini bentukannya itu adalah Pi dikali 1 ditambah 1 plus K per 1 plus I ditambah dan seterusnya sampai 1 plus K per 1 plus I pangkat N-1. Ya, ini adalah bentuk dari deret geometri dengan N buah suku. Maka kita bisa tentukan nilainya menjadi 1 dikurang 1 plus I pangkat per 1 plus K per 1 plus I pangkat N dibagi dengan 1 dikurang 1 plus K per 1 plus I ya. Ini rasionya adalah 1 plus K dibagi dengan 1 plus I gitu ya. Atau kalau misalkan kita sederhanakan lagi bentuknya, itu menjadi seperti ini saja ya. Kita kalikan
P-nya itu dengan yang 1/1 plus K/1 plus I. Itu dapatnya adalah 1 dikurang 1 plus K/1 plus I pangkat N dibagi dengan 1 min K. Ini kalau misalkan pembayarannya sebesar 1. Kalau misalkan pembayarannya sebesar P atau sebesar R, ya tinggal kita kalikan saja. Seperti itu. Nah, untuk kasus nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo N periode itu bisa kita rumuskan sebagai berikut ya. Berarti ketika tadi kita punya di 0, 1, 2 dan seterusnya N-1 sampai dengan N, maka di sini dibayar 1, 1 plus K, lalu 1 plus K pangkat. Oke, berarti oke. Sorry, dia bayarnya di sini 1 ya. Ini 1 plus K, ini 1 plus K kuadrat sampai N-1. Ya, berarti bentuknya seperti ini. Nah, untuk mencari jumlahannya ini bagaimana? Ya, ya idenya sama kayak tadi gitu ya. Berarti ini kan sama aja kayak 1 ditambah dengan 1 plus K per 1 plus I ditambah dan seterusnya sampai dengan 1 plus K per 1 plus I pangkat N-1 gitu ya. Yang mana tadi bentuknya ini kan juga sama ya kayak ini ya. Jadi hasilnya adalah yang ini gitu ya. Jadi ini sama saja dengan dari ini ya sama ya. Berarti sama saja dengan 1 dikurang 1 plus K per 1 plus I pangkat N dibagi dengan 1 dikurang 1 plus I. Sorry, 1 plus K dibagi 1 plus I. Ya, nanti kalau kita mau sederhanakan bisa disederhanakan lagi gitu ya dengan menambahkan penyebutnya. Cuman karena ini sudah tidak ada lagi yang bisa disamakan, ya jadi udah begitu aja bentuk dari si A-nya. Ya. Nah, eh, kita juga bisa sebenarnya mengkonversi suku bunganya. Jadi dalam artian bentukan dari 1 plus I dibagi dengan 1 plus K, kita pandang dia sebagai 1 plus I aksen. Gitu ya. Sehingga kita peroleh I aksennya itu adalah I dikurang K dibagi dengan 1 plus K. Ya, dari persamaan ini tinggal kita punya I aksennya itu adalah 1 plus I dibagi 1 plus K. Ya, kita kurangkan dengan 1. Yaitu sama saja dia dengan I per K I dikurang K dibagi dengan 1 plus K. Nah, jadi kalau misalkan eh, kita evaluasi lagi nilainya, ya, yang ini tadi, ya, dengan kita mengganti dia bentukan dari setiap dari 1 plus K per 1 plus I-nya gitu ya. Jadi ini nanti bisa dihitung nilainya itu sama saja dia dengan kalau ini kena anuitas awal ya berarti anuitas awal N tahun dengan tingkat bunganya adalah I aksen yang baru gitu ya. Nanti bisa diturunkan sendiri gitu. Nah, lalu sekarang gimana kalau misalkan kita mau menentukan nilai akumulasinya gitu ya. Jadi idenya tetap sama sebenarnya. Ketika tadi kita mau menentukan nilai akumulasinya, katakanlah untuk anuitas akhir gitu ya, maka di sini kan tadi dia 0, 1 dia bayar 1, lalu di waktu kedua dia 1 plus K, dan seterusnya sampai dengan N-1 sampai dengan N, ini dia 1 plus I pangkat N-1 dan ini 1 plus I pangkat N. Nah, ini semuanya kita bawa ke waktu ke N gitu ya. Nah, maka dapatnya adalah 1 plus I pangkat N-1, lalu 1 plus I pangkat N-2, 1 plus K, dan seterusnya sampai 1 plus K pangkat N-1. Dan kalau misalkan kita cari jumlahannya gitu ya, nanti didapat nilainya adalah 1 plus I pangkat N-1 ditambah 1 plus K pangkat N dibagi dengan 1 plus I dibagi dengan 1 dikurang 1 plus K per 1 plus I ya. Jadi ini akan membentuk deret geometri gitu ya. Geometri dengan N suku gitu ya. Nanti kita akan gunakan rumusan Sn sama dengan A 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R ya untuk menentukan jumlahannya. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi, nanti kita bentuk ekspresi yang paling sederhana, itu adalah 1 plus I pangkat N, dikurang 1 plus K pangkat N dibagi dengan I dikurangi dengan K ya. Seperti itu. Nah, lalu gimana kalau kasusnya misalkan dia adalah anuitas awal? Nah, kita bisa menghitung nilai akumulasi untuk anuitas awal atau anuitas jatuh tempo N periode dengan cara yang sama gitu ya. Tetapi mungkin perlu dihati-hatikan gitu ya ketika eh, kita mau menentukan nilai akumulasinya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tentukan nilai akumulasinya,
itu adalah tadi satu ditambah 1 plus K per 1 plus I ya. Jadi idenya tetap sebenarnya ya, ini kan 0 dia satu dia satu plus K, 2 dia satu plus K kuadrat, dan seterusnya. Pembayaran terakhir itu di periode N-1, yaitu satu plus K pangkat N-1. Ya, ini kita bawa ke waktu ke N. Gitu ya. Eh, tentunya untuk menentukan nilai akumulasinya kan kita tinggal bawa semua pembayaran ke waktu ke 0 gitu ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan dia nilainya menjadi satu ditambah satu plus K per satu plus I, lalu ditambah dengan dan seterusnya sampai satu plus K pangkat N-1 dibagi dengan satu plus I pangkat N-1 gitu ya. Nah, di mana ini bentukannya sebenarnya bisa kita ubah dengan bentuk konversi suku bunga yang tadi sudah kita tentukan gitu ya. Nah, di mana nilainya setara dia dengan eh, AN aksen 1 gitu ya. Jadi nilai dari ini itu dia tidak sama dengan si SNI gitu dia, melainkan samanya itu adalah dengan ANI dengan satu plus I pangkat N gitu ya. Jadi eh, kenapa kita perlu berhati-hati untuk mendefinisikannya? Karena di sini kita memfaktorkannya itu dia berdasarkan si suku bunganya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan nilainya ini, ya ini kan berarti kan satu dikali dengan satu plus I pangkat N gitu ya. Jadi kita punya S-nya itu harusnya adalah dia satu plus I pangkat N, lalu ditambah satu plus K, satu plus I pangkat N min 1, ditambah dan seterusnya sampai dengan nanti satu plus K pangkat N min 1 dikali satu plus I gitu ya. Nanti kalau kita sederhanakan, ya nanti dapat ekspresinya itu bentukannya lebih kurang bentuknya seperti ini. Ya, ANI dikali dengan satu plus I pangkat N. Gitu ya. Nah, ketika kasusnya perpetuitas gimana? Nah, nilai dari sekarang untuk perpetuitas itu hanya akan ada kalau misalkan hanya itu kurang dari I, gitu ya. Dalam artian tingkat dari nilai si peningkatannya itu dia selalu kurang dari suku bunganya, gitu. Sehingga untuk nilai sekarangnya, untuk perpetuitas akhir itu dirumuskan seperti ini, ya satu dibagi dengan IK ini sebenarnya bisa kita dapatkan dengan melimitkan untuk kasus dari anuitas akhir ya kalau misalkan untuk nilai sekarang dari perpetuas awal juga sama konsepnya ya itu nanti tinggal kita limitkan kita peroleh nilainya adalah satu plus I dibagi dengan I min K gitu ya. Nah, catatannya sebenarnya adalah ya, nilai sekarang ataupun nilai akumulasi dari setiap anuitas yang pembayarannya bervariasi dalam perkembangan geometri, itu bisa kita dapatkan secara langsung dengan perkembangan geometri baru, lalu kita jumlahkan. Gitu ya. Jadi pendekatannya itu sebenarnya bisa kita lakukan sendiri gitu ya. Intinya ya kita bisa melakukan berdasarkan eh, informasi dari kasusnya itu seperti apa. Contohnya gini, ketika misalkanlah ada pembayaran katakanlah ini waktu ke 0 sampai waktu ke 10, ini waktu 20 misalnya gitu ya. Di sini dia meningkat misalnya ya, katakanlah dia meningkat increasing dengan peningkatannya misalkan dia 5%. Lalu di sini dia pembayarannya menurun. Misalkan decreasingnya adalah 4%. Nah, tentunya sebenarnya kan kita nggak bisa menggunakan formula yang sudah kita dapatkan tadi secara langsung. Kenapa? Karena kita perlu memahami bagaimana situasi dari kondisinya ini gitu. Ketika contohnya tadi kita mau menentukan nilai sekarangnya berapa di sini gitu ya, hanya. Nah, pertama-tama ya cara terbaiknya sebenarnya adalah kita mempertimbangkan bagaimana nilai dari perbedaan ini gitu. Jadi kita membagi dia menjadi dua kasus gitu ya. Nanti baru kita jumlahkan. Jadi kalau misalkan yang ini ya kita bisa menentukan nilainya sebagai apa? Ya sebagai increasing anuitas 10 tahun gitu ya. 10 tahun ya dengan nilai K-nya tadi itu secara geometrik tadi berarti dia di sini K-nya itu adalah 5% gitu ya. Dengan suku bunganya ya suku bunga I. Lalu kita tambahkan dengan apa? Kita tambahkan dengan ini. Nah, kita tentukan dulu nilai sekarang dari decreasing yang ini di titik sini.
baru nanti kita bawa dia lagi ke waktu ke nol gitu konsepnya. Jadi memang sebenarnya untuk baik itu nilai sekarang atau nilai akumulasi itu bisa kita tentukan sendiri gitu ya. Jadi kita tidak perlu berpacu pada rumus-rumus yang sudah ada yang sudah kita bahas. Nah, mungkin kita coba lihat contoh. Nah, anuitas itu menyediakan 20 pembayaran tahunan dengan besar pembayaran pertama adalah 1.000. Katanya pembayaran meningkat sedemikian rupa sehingga setiap pembayaran itu 4% lebih besar daripada pembayaran sebelumnya. Nah, tentukan nilai sekarang dari anuitas ini dengan tingkat bunganya adalah 7%. Ya, ini sebenarnya masih soal yang basic. Kita punya N-nya adalah 20, lalu kita punya besar pembayaran pertama itu katakanlah tadi P gitu ya. Kemudian di sini kita punya K-nya adalah 4%, lalu kita punya ini I-nya adalah eh, 7%. Maka tadi ketika kita mau mencari tahu nilai A, maka ini tinggal P dikali tadi adalah 1 plus K per 1 plus I pangkat N dibagi dengan eh, I dikurangi dengan K ya. Tadi bentukannya seperti ini. Jadi ini kita bisa langsung masukkan saja nilainya gitu ya. Nanti diperoleh dia 14,459. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kita coba lihat dulu contoh yang lain ya. Nah, jadi seseorang melakukan pembayaran tahunan yang jatuh tempo selamanya katanya yang dimulai sebesar 100 pada tahun pertama, kemudian meningkat 6% per tahun hingga tahun ke-10, kemudian tetap sama setelahnya. Nah, jadi ini konsepnya ya pembayarannya bervariasi sekali gitu. Jadi kita perlu mempertimbangkan pada titik-titik tertentu. Nah, katanya hitung nilai sekarang dari perpetuitas ini jika tingkat bunganya adalah 8%. Nah, perhatikan bahwa dikatakan tadi ini adalah suatu perpetuitas, di mana dia jatuh tempo, berarti di awal. Pada waktu ke 0 atau tahun pertama dia membayar sebesar 100, di sini 100. Nah, lalu pada tahun pertama sampai dengan tahun ke-10, berarti pembayaran yang ke-9, itu dia membayar sebesar 6% per tahun meningkat gitu ya. Berarti kalau misalkan di sini tadi 100, maka di sini dia adalah 101 plus 6%. Sehingga di sini dia menjadi 101 plus 6% pangkat 9 ya pada saat di sini. Nah, kemudian katanya apa? Kemudian tetap sama setelahnya. Berarti tidak terjadi lagi peningkatan. Berarti kita punya nilainya di sini pada waktu ke-10 sampai seterusnya itu pembayarannya sama dengan yang di sini. Nah, jadi kita bisa tuliskan ya. Pertama kita akan tentukan dulu nilai sekarang dari pembayaran yang pertama, 10 pembayaran pertamanya tadi gitu ya. Nah, maka nilainya itu kan dia adalah ya peningkatan yang biasa gitu ya dengan apa? Untuk 10 tahun pertama kita punya P-nya adalah 100, lalu K-nya adalah 6%, I-nya itu 8%. Ya, kemudian N-nya sama dengan 10. Sehingga kita bisa tentukan berdasarkan persamaannya yang tadi, itu diperoleh nilainya adalah 920, eh, 95. Ya, ini pembayaran terakhirnya itu tadi pada saat T sama dengan 9 di sini ya. Nah, kita kan mau menghitung nilai sekarang. Jadi bagaimana nilai sekarang dari pembayaran yang waktu 10 tahun sampai dengan tahingga tadi gitu ya. Nah, tentunya itu kan tadi adalah perpetuitas gitu ya. Nah, kita tadi sama-sama tahu bahwa bentar, tadi kalau dikatakan kemudian tetap sama setelahnya. Nah, berarti kan nilainya itu menjadi 100 dikali 1,09 sorry 1,06 pangkat 9 ya. Nah, maka itu nanti kita bawa masing-masingnya dari waktu ke-10 sampai dengan waktu ke-11 gitu ya. Berarti kan ini sama saja ketika tadi di sini waktu ke-10 kita bawa ke 0 ya dikali dengan 1 per 1 plus I atau 1 per 1 pangkat 8 gitu ya. Tapi kita bawa dia ke waktu 0 berarti dipangkatkan dengan 10 gitu ya. Jadi sama saja dengan
1 per 1 plus 8% pangkat 10 ditambah 1 per 1,8 pangkat 11 dan seterusnya gitu ya. Nah, atau kalau misalkan mau kita jabarkan lagi, kita bisa memandang dia sebagai 100 dikali 1,06 per 108 pangkat 9. Jadi kita faktorkan yang di sini. Ya, nilainya menjadi 1 per 0,8 plus dan seterusnya ya, yang dimana nilainya ini ya sama dia dengan 1,08 ya, 1 per i gitu. Jadi konsep dari perpetuitas gitu ya, kita menggabungkan yang tadi ketika misalkan ini 10 yang ini seterusnya ya, ini kan sebenarnya nilainya pastinya adalah 1 per i ya. Kemudian besar pembayarannya kapan yang terakhir tadi adalah 100 dikali dengan 1,06 pangkat 9. Nah, ketika kita bawa dia ke waktu ke 0 ya, maka kita kali dia jadi 100 1,06 pangkat 9 kali dengan 1 per i, lalu kita kali dengan eh, pi pangkat 8 atau sorry, pi pangkat 9 ya, karena tadi di awal maka dia dari 9. Nah, nilai yang ini tadi tuh harusnya di 9 ya. Nah, maka di sini dari 9 ke 0 itu pangkat 9. Jadinya ini 1,08 pangkat min 9. Atau ya sama aja bentuknya kayak ini tadi. Ya, yang ini. Atau yang ini. Gitu ya. Nah, nanti kalau kita hitung dia adalah 1050. Gitu. Jadi sebenarnya ide ataupun konsepnya itu yang penting adalah kita memahami bagaimana alur dari ceritanya itu gitu. Jadi kita eh, tidak akan menggunakan sebenarnya apa formula-formula yang sudah kita dapatkan tadinya karena memang kasusnya itu biasanya cukup kompleks gitu ya. Kalau misalkan kasusnya sederhana seperti contoh yang ini, ya maka kita bisa langsung gunakan formulanya. Tapi kalau kasusnya sudah kompleks seperti ini tadi, ya terjadi banyak perbedaan dari pembayaran-pembayarannya, maka kita akan menentukan formulanya sendiri gitu. Jadi yang penting adalah bagaimana kita memahami diagram waktu aliran dari pembayarannya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak, Bang. Oke, kalau tidak ya nanti ini latihannya ada satu sih sebenarnya. Oke, nanti oke kita bahas deh latihannya nanti perhitungannya kalian yang melakukan gitu ya. Intinya nanti kita akan coba lihat bagaimana kita menentukan formulanya ini. Nanti untuk perhitungannya ya kalian yang melengkapin ya. Nah, katanya serangkaian pembayaran dilakukan di setiap awal tahun. Oke, ini adalah setiap awal tahun selama 20 tahun. Oke, jadi kata kuncinya adalah di setiap awal tahun selama 20 tahun dengan pembayaran pertama sebesar 1 juta. Oke, kita tulis dulu. Berarti kalau kita gambar di waktu ke 0 dia bayar 1 juta ya. Ini dalam 1 juta saja ya, dalam jutaan. Nah, katanya pembayaran di setiap tahun berikutnya meningkat 5% dari pembayaran sebelumnya hingga tahun ke-10. Oke, berarti kalau misalkan di sini di waktu pertama dia adalah 1 plus 5%. Lalu di tahun kedua dia 1 plus 5% kuadrat. Karena dia 10 tahun pertama berarti sampai dengan waktu ke-9 saja ya. 1 plus 5% pangkat 9. Nah, kemudian setelah pembayaran yang ke-10 ya, berarti pada waktu ke-10 katanya pembayarannya menurun lagi sebesar 5% dari pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Nah, berarti yang awalnya dia 1 plus 5% pangkat 9, berarti dia menurun nih. Berarti 1 plus 5% pangkat 9 menurun, berarti kan kita kurangin ya, kurangin 5% pangkat 1. Nah, sampai dengan nanti waktu berarti terakhir karena 20 tahun berarti di 19 ya. Nah, ini 20. Maka di sini dia menjadi 1 plus 5% pangkat 9, 1 min 5% pangkat 9. Nah, hitunglah nilai sekarang dari sarana pembayaran ini di titik di mana pembayaran pertama dilakukan dengan menggunakan tingkat bunganya adalah 7%. Nah, jadi untuk mencari nilainya ini kan berarti kan kita akan membawa eh, dia semuanya ke waktu ke 0. Jadi sama kayak kasusnya tadi ya. Untuk memudahkan kita sebenarnya kita bisa membagi titiknya itu menjadi dua bagian. Gitu ya. Ini bagian yang pertama dan ini yang bagian yang kedua. Jadi kita hitung masing-masing nilainya itu berapa. Ya karena terjadi perbedaan gitu ya. Nah, untuk yang poin pertama tentunya karena dia ini meningkat biasa, maka nilai sekarangnya itu adalah
1, nilai awalnya tadi berarti A-nya adalah 1, kita kali dengan tadi bentuknya adalah 1 ditambah, ini biasa saja ya, 1 ditambah peningkatannya itu 5%, kita bagi dengan suku bunganya 7%, ya 1 tambah 7%, kita pangkatkan dengan ada 10 pembayaran, berarti 10. Dibagi dengan tadi ini 7% dikurangi 5%. Ini untuk bagian yang pertama. Nah, sekarang kita pertimbangkan bagaimana kalau misalkan untuk yang kedua. Ya, sekarangnya seperti apa. Nah, nilai sekarangnya ini kan dia menurun gitu ya. Eh, karena dia menurun ya secara geometri, maka ya kita bisa menentukan nilai sekarangnya itu berarti kan awalnya kita punya, berarti kita bisa tulis ulang di sini berarti untuk nilai sekarangnya di waktu ke ke titik 9 ya, di titik 9 di sini. Ini nanti kita bawa semuanya ke titik 9 berarti sama saja dia pertama 1 + 5% pangkat 9, 1 - 5%. Kemudian dikali dengan berarti kita bawa satu langkah berarti 1 plus I-nya ya 7% pangkat -1 ya. Kemudian ditambah dan seterusnya sampai nanti pada akhirnya di titik 19 ini berarti dia 1 + 5%, 1 + 5% pangkat 9, 1 - 5% pangkat 9 dikurangin dengan dikali dengan 1 + 7% pangkat -10. Baru nanti kita kali semuanya, kita bawa ke waktu ke 0 lagi dengan 1 + 7% pangkat 9. Pangkat -9 ya. Oke, kita kali nanti akhirnya ini kali lagi dengan 1 + 7% pangkat -9. Ya. Nah, jadi kita tinggal menentukan bagaimana bentuk formulanya ini gitu ya. Kalau kita lihat-lihat, ini kan sebenarnya adalah sama aja kayak eh, 1 ditambah 5% pangkat 9 ya, nilai awalnya. Kemudian kita kali sama faktornya ini tadi yang di luar, kita kali dengan 1 + 7% pangkat -9 ya. Lalu yang ini menjadi bentukannya adalah 1 - 5% dibagi dengan 1 + 7% ditambah dan seterusnya sampai dengan 1 - 5% pangkat oke, dibagi dengan 1 + 7% dipangkatkan 9. Kayak ini -9 ya. 1, 2 ya, benar ya. Nah, di mana ya bentukannya bisa kita sederhanakan. Yang ini bisa kita buat sebagai 1 + 5% per 1 + 7% pangkat 9. Kemudian yang ini bisa kita tentukan dia sebagai 1 dikurangin dengan seperti kita menentukan nilai ini ya. Berarti kalau bentuknya itu tadi, oke, dia 1 dikurang. Oke. Berarti ya kita bisa tentukan ini sebagai penjumlahan dari deret geometri ya. Di mana tadi suku pertamanya adalah 1 - 5% dibagi 1 + 7% ya. Lalu kita kali lagi dengan 1 - rasionya itu tetap sama yaitu 1 - 5% dibagi 1 + 7% dipangkatkan dengan banyaknya anggotanya tadi adalah 10. Bentar, ini tadi dia pangkatnya dari oke, oke sebentar. Oke, kita buat dia tadi harusnya karena tadi periodenya adalah awal ya, harusnya di titik 10 ya. Berarti ini harusnya sebenarnya itu bukan -9 tapi -10. -10 ya. Kemudian tadi ini berarti dia harusnya kalau yang ini itu adalah cukup dirinya sendiri, tidak ada pangkat -1-nya. Ini tidak ada -1-nya sampai nanti pada akhirnya dia di titik eh, 9 ke 10 ya. Oke, benar ya. Jadi ini sama saja dengan nanti ini. Oh ya, harusnya nilainya awalnya adalah 1 ya. Nah, ini 1, maka ini harusnya tadi bentukannya adalah 1 ditambah dan seterusnya itu berarti dia bentuknya bisa kita tulis sebagai 1 dikurangin dengan 1 - 5% per 1 + 7% pangkat 10 gitu ya, dibagi dengan 1 dikurang 1
1 min 5% dibagi 1 plus 7% gitu ya. Nah, ini nanti tinggal dihitung nilainya sama dengan berapa. Nah, baru nanti kita jumlahkan poin 1 dan juga poin 2 nanti dihitung nilainya itu sama dengan berapa gitu. Jadi idenya adalah tadi dengan kita memisahkan pembayaran-pembayarannya itu berdasarkan informasinya gitu ya. Karena ada perbedaan yang membuat kita harus menentukan polanya seperti apa. Oke, begitu saja. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Belum? Ya, jadi nanti silahkan dilengkapi ya untuk latihannya ini dikerjakan lebih lanjut ya. Harusnya ini ada di modul ya, sudah dibahas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Cukup, Bang. Oke, kalau cukup ya nanti silakan dipelajari kembali saja ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa hubungin saya. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Makasih, Bang.